Kalau saya ketemu sama Pak Khalil Nafis, saya akan tanya perspektif yang bagaimana bisa mengatakan bahwa ini adalah sesat. Kan begitu. Wong akidahnya di sini Abu Yaga pernah ngajarin santri, cara belajar bicara dengan burung. Cara belajar dengan bicara dengan malaikat, gak ada pelajarannya di sini. Karena di tetangga sebelah rukun imannya ada, ya sudah jadi 7. Mungkin bulan depan, tahun depan bisa jadi 8 atau 9. Itu karena proyek mereka. Tapi saya di Unik, alhamdulillah sampai hari ini. Nah yang segini Pak, yang saya anehnya, kenapa gitu kok MUI diam saja gitu? Udah jelas-jelas ada yang nambah rukun iman jadi 7 kok diam saja. Limadha Majelis Ulama Indonesia? Katanya kalau ditambah dia dapat bonus mungkin Ustaz. Pada malam hari ini saya tidak akan membahas yang lain-lain. Saya pikir kita kembali kepada ajaran Pondok Pesantren Unik Nusantara. Ini juga sangat bermanfaat buat orang-orang yang mungkin sampai dini hari masih juga kekeh ingin menggiring Unik sebagai pondok yang sesat, bahkan dolun mudillun gitu kan. Salah satu dari thumbnail judul yang dibikin oleh MUI itu ada Pak, sesat menyesatkan katanya. Masya Allah. Nah sebelumnya kita sampaikan bahwa akidah kita ini adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, sehingga untuk belajar tentang ketauhidan ini ada konsep sifat 20 Pak. Karena yang punya metode sifat 20 wujud qidam baqa ini ya Asy'ariyah gitu. Dan itu dibawakan oleh para santri. Ustadz, biasanya yang ngetik keluar dari akidah itu ditanya akidah itu apa, gitu aja nggak bisa, nggak ngerti, ngerti. Makanya saya kemarin sampai ngomong kalau saya ketemu sama Pak Khalil Nafis, saya akan tanya perspektif yang bagaimana bisa mengatakan bahwa ini adalah sesat. Kan begitu. Wong akidahnya di sini Abu Yaga pernah ngajarin santri, cara belajar bicara dengan burung. Cara belajar dengan bicara dengan malaikat, gak ada pelajarannya di sini. Ono batisono Habib Rizik gitu kan. Jadi kita ini diajarkan Allahu jun qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrati iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Dari itu dibawakan dari mulai kelas TFQ diajarkan itu sampai yang besar Aqidatul Awamnya Syekh Marzuki. Maka sangat mensayangkan, bahkan rukun iman aja dinazomkan kalau di sini Pak ya. Arkanul imani sintatun antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bagi yang pengen dengar suaranya Pak Imron ya sendirian, ya Pak, ayo Cak, kan sampean dianggap sesat Cak Imron. Ayo Pak, rukun iman Pak, konsepnya Asy'ariyah kita, ayo dengerin. Para netizen kita, ini ada apa ya Unik hari ini?
Aduh, Pak Imron kena mental. Enggak, saya belajar bersabar, beriman. Makanya saya coba mengamalkan rukun iman ini dalam lirik-lirik itu. Arkanul imani sitatun. Itu ciri khasku, Pak. Ciri khas, betul ciri khas, Pak. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa sarrihi minallahi ta'ala. Arkanul imani sittatun antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Saya boleh ngomong dikit Ustaz? Mas, boleh monggo. Alhamdulillah ternyata di Unik ini yang diajarkan sampai hari ini rukun imannya masih 6. Alhamdulillah. Betul. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah bener. Karena di tetangga sebelah rukun imannya iman ada. ya, sudah jadi 7. Mungkin bulan depan, tahun depan bisa jadi 8 atau 9. Itu karena proyek mereka. Tapi saya di Unik, alhamdulillah sampai hari ini. Nah yang segini Pak, yang saya anehnya, kenapa gitu kok MUI diam saja gitu? Udah jelas-jelas ada yang nambah rukun iman jadi 7 kok diam saja. Limadza Majelis Ulama Indonesia? Katanya kalau ditambah dia dapat bonus mungkin Ustaz. Masya Allah ya. Gini kok ngomong akidah. Iya. Nah betul. itu makanya. Mungkin itu dulu Ustaz. Oh siap. Saya Terima kasih belajar Pak Imron. sabar, Yeah. saya belajar kalem. Nah itu, Masya Allah ya, suaranya Pak Imron ini bikin bergetar. Panjenengan itu bergetar hatinya. Maka dzabal fuadu ma ro'a. Walaupun ketikan tangannya pedas, tapi fuadnya gak akan pernah membohongi. Dalam hatinya, hati kecilnya, iya ya, Gus Imron ini suaranya juga enak ternyata. Masya Allah. Maka dzabal fuadu ma ro'a. Hati kecil fuad selamanya tidak akan pernah berbohong dengan apa yang telah dilihatnya. Masya Allah. Nah itu, pada malam hari ini saya sedikit tabarukan ya, karena kajian tetap tentang kitab fikih. Kebetulan di belakang saya ini ada silsilah fiqhiyah madhab Imam Syafi'i ya, dan ini yang diajarkan kepada para santri. Bahkan dari beberapa santri juga sudah ada yang menjadi alumni, yang punya pesantren, yang sudah ngajar. Nah ini kan luar biasa Pak. Daripada orang-orang yang komentar sesat tapi dia mencetak santri satu aja gak bisa, tapi bisa mencetak banyak akun. Iya betul. Saya tuh Masya Allah ketika ada kapan hari itu hampir 100 lebih santri yang di Indramayu, hafidh dan hafidhah, dari mulai 1 juz, 5 juz, 10 juz sampai 30 juz. Ketika wisuda bersama Abu Ya di Indramayu itu Masya Allah nangis Pak batin itu. Karena memang yang bikin nangis saya ini kasihan kepada orang-orang yang nggak bisa mencetak hafidhah, bisanya mencetak akun gitu. Ini kan kasihan mencetak akun banyak-banyak, dawir banyak-banyak gitu kan. Nah ini kalau bagi saya memang, nah ini kalau bahasa Kanjeng Nabi itu yati ala ummati itu Pak, sanawatun khadda'atun itu, wa yusaddaqu bihal kadhib wa yu'tamanu bihal khain gitu.
tahun hoak, tahun kebohongan. Di dalam kitab Rahmatul Ummah ini adalah fikih atau fikih yang memang dari 4 mazhab. Tapi saya tidak akan banyak-banyak, tabarukan sajalah untuk membuktikan bahwa di unik kitabnya masih sama, Qur'annya juga masih sama, belajar akidahnya juga masih sama dengan Nahdliyin. Artinya tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu adalah mulut-mulut orang yang memang sudah punya rasa benih-benih yang gak baik, kan begitu. Dan saya berharap kepada seluruh jamaah dimanapun tetap istiqomah, karena urusan hidayah kita tidak tahu. Sekalipun saya malah dengan ada orang-orang yang kemudian menghujat, membenci sedemikian rupa, saya sering ingat fatwanya ulama, bahkan Abah Gufron juga. Ya mungkin kalau kan ada juga ngomong orang kok disebut Abuya gitu ya, Abah Gufron atau kalau masih Abah juga gak boleh, ya Bapak Gufron atau Bapak gak boleh, Om, itu terserahlah gitu. Karena untuk panggilan itu Abuya ini atau Mama Gufron tidak pernah mempermasalahkan. Wong di zaman Surabaya itu orang juga manggilnya ada yang Kang Gufron, ada juga yang Bang, macam-macam kan begitu. Tapi ada Pak di kaum sebelah dipanggil, andai kata namanya sampean namanya Udin gitu, saya panggil Udin marah, ada karena gelarnya gak disebut, harus disebut gelarnya. Ada juga yang kayak gitu, ada juga gitu kan. Nah di dalam kitab Rahmatul Ummah, kitabus sholati utawi iki iku bab mertelaake sholat. Begitu ya. Ajma'al muslimuna ala anna sholata ahadu arkanil islamil khamsati al madhkurati fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Nah, ini kan kenapa saya harus baca, biar majelis ulama itu dengar, kan begitu. Nanti ada juga pengeles, yang kami permasalahkan bukan pondoknya, bukan ajaran pesantrennya, tapi ceramah-ceramahnya Mama Gufron yang kami permasalahkan. Yang dipermasalahkan potongan videonya kok, yang 1 menit berapa detik gitu, tidak nonton yang utuhnya, ya jadi gagal paham, kan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Sepakat umat muslim, artinya para ulama termasuk mazahibul arba'ah, bahwa sesungguhnya salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 yang telah dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam akan berdiri tegak atas 5 rukun atau 5 perkara. Nah ini kan ada kadang-kadang kan ada juga yang ngomong kayak gini, kalau kamu menghina Islamnya harus dipertanyakan, kan begitu Pak. Ada juga kan yang kayak gitu. Ya yang masuk rukun ke-7 tadi itu benar. Ini sepakat gitu ya. Bahkan al hadis ya, wa anna salatal maktubata fil yaumi wal lailati khamsun. Dan juga salat dalam sehari semalam ini sudah sepakat 4 mazhab umat muslim sepakat hanya 5 waktu Pak, kan begitu. Wahia 17 rakaatan. Dari 5 waktu itu ada 17 rakaat. Faradahallahu ala kulli muslimin balighin aqilin wa ala kulli muslimatin balighatin aqilatin khaliyatin min haidin wa nifasin. Saya kira ini juga dipelajari, dibaca semuanya oleh santri-santri Nahdlatul Ulama, kan begitu. Yang mana sholat 5 waktu
yang hitungannya ada 17 rakaat itu Allah perintahkan, Allah fardukan kepada kaum muslim laki-laki yang sudah balik, yang berakal. Begitu juga kepada kaum muslimat atau muslim perempuan yang balik dan berakal dan suci dari haid nifas. Nah, ini yang kita bacakan ini yang diajarkan pada santri itu ya, Bapak MUI dengan afiliasinya ihtiraman ya. Karena memang begini, ketika tidak objektif di dalam menilai, nanti ini justru akan merusak marwahnya sendiri. Ini yang kita khawatirkan. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan para ulama diberikan kesehatan, siapapun itu, mau ulama yang di mana saja. Artinya bangsa kita ini ada di tangan ulama, Pak. Sedikit ya, ini kan sudah saya baca. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali begini. Ini kan hitung-hitung untuk fatwa kita lah. Beliau Imam Ghazali kan mengatakan begini, kenapa ulama ini harus menjadi tonggaknya negara yang paling fundamental. Di dalam penyampaian Imam Ghazali kan begini, ma fasadatir ra'iyah illa bifasadatil umara. Artinya rakyat ini dengan bermacam-macam sukunya, beda bahasanya, kita anggap Indonesia lah, rakyat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini tidak akan pernah rusak, Pak. Tidak akan pernah hancur illa bifasadatil umara, kecuali kalau sebab rusaknya para pemerintah. Kan begitu. Wa ma fasadatil umara illa bifasadil ulama. Begitu juga umara, pemerintah dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, wakil presiden sampai presiden, menteri-menterinya, kalau kata Abu Ya sekneknya, semuanya tidak akan pernah menjadi jur. Ngerti jur? Rusak atau lacut, kecuali kerusakan itu akan terjadi kepada para umara bifasadil ulama, dengan sebab rusaknya ulama. Ya kan, ihtiraman, Pak, wa ta'ziman. Lalu apa yang membuat ulama itu rusak? Apa yang membuat ulama menjadi hancur, yang akan mengakibatkan rakyat, pemerintah, bahkan negara menjadi hancur lebur? Na'udzubillahi min dzalik. Disampaikan oleh Imam Ghazali, Masya Allah, wa fasatul ulama bihubbil mali wal jah. Catat, rusaknya ulama akan mengakibatkan hancurnya pemerintah, rakyat, bahkan negara, bahkan agama, disebabkan bihubbil mali wal jah, karena cinta dunia, pangkat, jabatan, kepentingan ma'isyah. Masya Allah, kita ini makanya ngeri. Karena bagaimanapun juga kata Imam Ghazali, nanti di akhirat itu awaluman yus'alu yaumal qiyamah salah satu nafar. Ada 3 golongan yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama al-alim, orang yang diberi ilmu, yakni para ulama. Dikiranya jadi ulama itu mudah, jadi ulama dapat titel ulama kemudian meninggal surga. Ulama ini nanti akan ditanya pertama kali sebelum umat-umat yang lainnya. Bahkan Imam Ghazali itu menyampaikan, yang menukil dari hadis itu dalam Ihya, dicontohkan ulama yang memang ahli neraka. Udkhulun nar, kata Allah. Alim melebu, asup sia, asup ke neraka. Apa sebabnya? Karena engkau goreng adab ka Gusti Allah.
Ya Allah naon salah abdi. Abdi mah teu mau salah, abdi kan ulama gaduh santri seueur. Jamaah loba. Majelis di mana-mana. Pesantren magrong-magrong seueur ya Allah. Ilmuna abdi teh tos diamalkeun, diajarkeun ka santri seueur santri abdi jadi DPR. Seueur santri abdi jadi menteri, seueur santri abdi jadi dokter. Bohong maneh cek Allah. Ulang bohong sia kain. Dek naon sia ngomong kos kitu, padahal hate maneh goreng niatna ngan hayang katingali ku batur supaya maneh dianggap sebagai orang alim, supaya maneh disebut orang anu mulia di hadapan masyarakat. Bohong sia, asup neraka maneh. Duh. Kana neraka. Maka tong lalawora mun dia ngarasa jadi ulama, cicingkeun amanah baginda ti Rasul kudu al umana. Kan kitu. Da kiwari mah hese neangan ulama nu bener-bener. Zaman kiwari mah hese. Manya urang teu poho kana sabdana Nabi, sayati zamanun ala ummati alladzina la ya'rifunal ulama illa bithaubin hasan. Hedak dengekeun. Engke di zaman engke bakal aya hiji zaman anu mana umat eta henteu apal ka sosok ulama nu sabenerna kusabab ngan saukur ningali pakaianana anu alus. Kitu matak cing hade kade jadi loba anu kudu diintrospeksi dikirana kemudian orang boga santri boga jamaah ahli surga, masya Allah belum tentu. Makanya kita doakan semuanya para ulama, siapa saja yang berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Satu catatan, kita di sini diajarkan oleh guru Mama Gufron atau Abah Gufron atau Abuya Gufron, apalagi mau Pak Gufron siapa saja. Kita di sini diajarkan syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya juga sama, sholat Jumatnya juga sama, kiblatnya juga sama. Naon anu dibedakeun? Eta mah bagi jalma-jalma anu eueuh gawe. Kan kitu. Nuhun lah, terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.